Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Kembali lagi di pembahasan terkait proses benchmarking ya. Jika di video sebelumnya saya membahas terkait benchmarking untuk layanan web server ya untuk kampus-kampus yang pada pengujiannya itu terdapat perbedaan spesifikasi servernya ya. Jadi pada uji coba kali ini ya, pada video kali ini kita akan membahas terkait pengetesan pada dua web server ya. Jadi kita akan implementasikan di Apache dan di Nginx ya, dengan menggunakan spesifikasi perangkat yang sama ya. Kita bisa lihat di sini, kita sudah punya dua web server. Kalau kita akses, kedua mesin ini memiliki menggunakan prosesor Intel Core i7 7700HQ, satu core ya, single core, menggunakan RAM 2 GB ya. Jadi semuanya spesifikasinya sama ya. Tidak ada perbedaan sehingga fair ya, fair ketika kita melakukan pengujian atau pengetesan pada dua komputer ini ya. Sebelumnya kita pastikan ya, apakah dua buah perangkat ini sudah terinstall layanan web server. Untuk itu kita akan langsung setting atau uji cobanya menggunakan Kali Linux ya di sini. Pertama-tama kita akan akses Nmap ya untuk menampilkan informasi terkait server yang akan kita scan ya. Kita masukkan IP address-nya, kita scan. Oke, kita buka lagi ya. Oke, kita buka lagi jendela baru. Yang ini untuk server yang satunya lagi ya. Oke, kita enter. Oke. Kita tinggal tunggu beberapa saat ya hingga proses scanningnya selesai. Oke. Kita bisa lihat di sini ya, proses scanningnya sudah selesai. Untuk layanan HTTP-nya ini di sini menggunakan web server Apache ya. Apache pada Ubuntu ya, port 80-nya sudah open. Oke. Kalau di sini menggunakan sama ya. Sama HTTP namun aplikasi web servernya itu Nginx ya. Nginx. Kita bisa lihat di sini menggunakan versi Ubuntu yang sama ya. Kalau kita lihat latensinya, harusnya latensinya stabil ya. Harusnya latensinya stabil sehingga proses pengujiannya menjadi lebih fair ya. Kita coba ping. Oke, di sini 0, ya. 0, oke, kita ping ke 112. Oke, sama kira-kira ya. Jadi kalau proses pengujiannya sudah sama seperti ini, kita bisa langsung melakukan proses pengujian ya. Buka terminal baru, ini sini kita buka terminal baru. Jadi kita akan pastikan ya tool Apache benchmarknya sudah terinstall ya. Jadi kita akan langsung ya Apache concurrent usernya 500, min-n-nya 5000. Selanjutnya kita arahkan ke web server 55.111 ya, yang menggunakan kalau 111 itu menggunakan Apache ya, menggunakan Apache 2. Kita coba ketikkan lagi ya di sini AB min C 500 min N, kita kasih beban yang sama. HTTP ini untuk yang Nginx ya, Nginx. Kita jalankan bersamaan. Oke, di sini kita jalankan test abort after spool failure. Oke, hanya error ya, error di sisi Kali Linux-nya ya. Kita akan bisa coba langsung di mesin fisik kita ya. Kita buka CMD.
Kita buka CMD. Oke, sini kita akan akses ya. Kita akan masuk ke WSL-nya. Oke, kita sudah masuk ke WSL base. Oke, sini kita akan coba langsung ya, AB min C 500 min N 5000 55 111. Oke, proses benchmarknya sedang berjalan. Oke. Kita tunggu ya hingga proses benchmarknya selesai. Oke, kita langsung lakukan proses uji coba ya. Jadi kita akan lakukan proses benchmark pada 56111 dan 5611112 ya. Kita coba zoom dulu. Oke, kita jalankan di sini. Oke, benchmarknya berjalan. Oke, kita bisa lihat ya hasil antara benchmark pada Apache ya dan hasil untuk benchmark pada Nginx ya. Bisa lihat di sini IP address-nya sudah sesuai, dokumen panjang dokumennya hanya berbeda sedikit ya, 153. Konkuran levelnya waktu yang dibutuhkan ya untuk Apache dia butuh waktu 4 detik ya. Kalau untuk Nginx dia butuh waktu hanya sekitar 2 detik ya. Kita bisa lihat perbandingannya. Selanjutnya total data yang ditransfer ya. Oke, kita bisa lihat di sini 21 ya. Di sini kecil ya. HTML transfer. Oke, request per secondnya di sini 1068. Di sini 1700 ya. Time yang dibutuhkan untuk request sini 4600, di sini hampir setengahnya ya, 288 milisekund. Transfer rate-nya itu 441 kilobyte per detik. Kalau di sini lebih besar ya yang bisa ditransmisikan. Dan totalnya di sini waktu connection time-nya itu yang paling optimal jatuh pada Nginx ya. Jadi skor paling tingginya ya. Kita bisa lihat skor akhirnya dan beberapa parameter di atas ya. Jadi diputuskan ya bahwa web server yang terbaik ya, web server yang baik menurut hasil uji coba performance di atas mesin virtual ya. Ini mesin virtualnya. Oke, itu yang merespon paling baik adalah Apache ya. Tentunya konfigurasi yang ada di sini kita lakukan secara dummy, jadi belum ada konfigurasi tambahan pada kedua web server ya, secara default diinstal. Kira-kira seperti itu. Jadi kita menggunakan sistem operasi yang sama, ya, spesifikasi yang sama dan konektivitas atau ping yang relatif sama. Dari hasil analisis tabel berikut ya, kita bisa lihat di sini. Inilah kesimpulan dari proses benchmarking performance web server ya antara Apache dan Nginx, di mana waktu yang dibutuhkan untuk request Apache-nya jauh lebih lambat ya dibandingkan Nginx. Nginx dapat melakukan proses atau dapat menjalankan tugas untuk melayani banyak user ya, 5000 request dengan 500 concurrent user hanya dengan 2,880 detik ya. 2 detik, sedangkan ini hampir 2 kali lipat. Sedangkan request yang bisa dilayani oleh si Nginx lebih banyak ya. Kita bisa lihat time per request adalah waktu yang dibutuhkan untuk
Untuk dapat memproses informasi tentunya lebih pendek, lebih baik ya. Di sini transfer rate yang bisa ditransmisikan ya. Jadi Nginx jauh lebih cepat dan total time-nya, minimal time-nya itu 156 ya. Kita bisa lihat dan total time-nya maksimalnya itu ini yang punya gap yang besar ya. Kalau kita lihat gapnya sangat besar, total time yang dibutuhkan untuk merespon sebuah request itu hanya 366 milisekund. Jadi kesimpulannya adalah untuk pengujian pada studi kasus yang saya implementasikan ini, web server yang punya performa yang terbaik ya adalah Nginx ya dibandingkan dengan Apache. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.